Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Rasidi. Kali ini saya mau share sekalian mau jelasin tentang kalau kalian bertanya bisa nggak kalau misalnya bisnis kopi itu dengan budget yang murah? Jawabannya sih bisa ya. Saya berikan contoh kasus saja ya. Kalian pasti tahu kan klinik kopi. Klinik kopi itu yang ada di Jogja, pertama-tama dia bisnis kopinya dan semua manual brew ya, dia nggak jual es kopi susu dan lain-lain, full manual brew. Dan dia nyeduhnya itu hanya pakai ini, namanya Aeropress. Jadi sebelum dia pakai yang sekarang tuh alat V60 yang dia bikin sendiri, dia gunainnya pakai ini dan jual manual brew. Orientasinya sih sebenarnya dia cukup ini ya, cukup mendetail ya. Awalnya sih simple. Dia jualannya manual brew, full manual brew, dan konsepnya dia lebih ke roasting. Jadi ada orang yang pingin nyobain kopinya, sebelum dia beli, dia cobain langsung ke kedai ataupun dia bisa langsung beli di Tokopedia-nya. Awalnya seperti itu. Tapi lama kelamaan jam terbang udah tinggi, akhirnya tahu kan klinik kopi udah sebesar ini gitu kan. Nah, semua cerita yang saya ini dia share di Instagramnya ya, ada ya. Dari awal dia kenapa bisnis kopi, terus dia sepak terjangnya kayak gimana, ada di Instagramnya. Kalian boleh follow buat cari-cari informasi atau sekedar buat mencari inspirasi lah ya. Terus yang kedua, saya mau ngomongin namanya Sagaleh. Sagaleh itu kedai kopi yang ada di Jakarta. Dia asalnya jualan es kopi susu rumahan dan jualan online pakai GoFood. Dia bermodalkan hanya moka pot. Ya. Mungkin kalau misalnya kalian lihat Instagramnya sekarang udah besar banget ya, udah pakai mesin. Udah konternya juga kekinian. Tapi yang jelas awalnya dibentuk dari jualan es kopi susu yang menggunakan moka pot. Moka potnya tentunya nggak akan satu, tapi banyak lah ya. Nah, kalian bisa lihat Instagramnya Sagaleh ya. Terus kalian bisa baca-baca sejarahnya Sagaleh itu kenapa bisa terbentuk. Jadi ya tahu sendiri lah ya, moka pot kan murah tuh. Dia jualan es kopi susu terus menonjolkan bahwa dia gula arennya adalah gula aren yang resepnya tradisional turun-temurun dari keluarganya. Coba lihat Instagramnya buat inspirasi. Terus jualan V60. Nah, kalau misalnya kalian cuma punya alat ini gitu ya, punya alat V60 yang model kayak gini, kalian udah bisa langsung jualan. Aslinya udah bisa langsung jualan dengan katakanlah variabel biji kopinya kita punya beberapa origin lah ya. Nah, di Bandung ada yang jualan pakai sepeda. Dia jualannya V60 full. Artinya ya bisa jalan. Tapi balik lagi sama kamu konsistennya seperti apa dan niat mau belajar usahanya sampai mana. Nah, kalau mungkin awal-awal saran saya kalau misalnya kalian masih bekerja, gunakanlah kesempatan atau alat yang ada di rumah yang katakanlah buat nyeduh sendiri, buat bikin jualan atau enggak freelance lah atau enggak sampingan lah ya. Sampingannya misalnya pulang kerja masih ada sisa tenaga gitu kan, buka 1 atau 2 jam, orientasinya jual ke teman-teman aja dulu. Lihat prospeknya kayak gimana, kalau bagus ya bisa dilanjut. Tapi kalau misalnya kurang bagus ya jangan. Kalau misalnya kerjanya full nih, katakanlah Senin sampai Jumat atau enggak Senin sampai Sabtu, bisa aja buka aja di minggunya. Minggunya coba buka, entah itu jualan online atau offline. Cara termudah jualan tuh ya tetap jualan ke teman-teman aja dulu. Cari responnya kayak gimana. Terus kalau misalnya kalian mau yang lebih murah lagi, kalian bisa jualan pakai Vietnam Drip ya. Vietnam Drip juga banyak. Kalau Vietnam Drip tuh lebih mudah ya kalau misalnya kalian mau jualan es kopi susu sebenarnya. Karena kan dia modelnya seperti drip gitu ya. Terus kebanyakan dengan menu Vietnam Drip resepnya itu pakai susu.
Jadi lebih ke kopi susu. Kalau misalnya kalian pingin tahu resepnya, cara bikin pakai Vietnam drip, saya udah pernah bikin resepnya kayak gimana. Tapi itu yang panas ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau coba yang dingin, kalian tinggal ulik aja deh. Misalnya kurang manis, kurang pahit, atau kurang creamy, itu mah mudah. Bisa diulik dengan cara menambahkan apa yang memang perlu ditambahkan. Misalnya kurang creamy, ya tambahin creamer. Kurang bold atau enggak kurang strong kopinya coba dihalusin lebih halus gitu. Jadi intinya dengan alat-alat yang seperti ini tuh udah ada contohnya, realnya ya. Kalian bisa lihat di Instagram nama-nama yang saya tadi sebut. Terus kalian coba lihat bisnis modelnya seperti apa, bisa ditiru atau kalian modifikasi. Dan itu awalnya pun nggak pakai budget yang gede. Kalian nggak perlu cari investor yang katakanlah saya butuh 10 juta, 20 juta atau nggak sampai 100 juta, nggak juga. Cobain dari yang kecil dulu. Terus kalau prospeknya bagus, boleh deh kalian eksekusi gitu kan. Kedepannya mau seperti apa. Tapi awal-awalan coba sambil cari pengalaman. Terus apakah memang prospek si kopi ini masih bagus di daerah kamu gitu ya. Mungkin share-nya segitu aja dulu. Kalau misalnya ada yang ditanyain, silakan komen di bawah. Sharing bisa bila bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Pokoknya semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lagi bikin apa? Bikin kucing buat Dede. Kucing? Kucing apa? Kucing. Gambar? Iya. Dede lagi bikin apa itu, Dede? Aci bikin cuci. Bikin kucing juga? Waduh,